Dan terjadi lagi permasalahan ojol-ojol kena bintang 1. Kenapa kena bintang 1? Dikarenakan katanya ini ojol minta uang lebih sampai minta 800 perak, tidak dikembalikan. Nggak nyampe 1000, hanya 800 perbedaannya tuh. Tapi dibilang minta uang lebih. Padahal ini bukan uang parkir loh. Dan satu lagi kejadian, ini kasus lagi para ojol nih. Tapi bukan ojol hijau, tapi ojol kuning. Yang mana ini menyangkut seorang penumpang dan akhirnya menumpahkan di media sosial dan akan kita sharing sebagai pembelajaran nanti ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, dimanapun berada. Ini lagi-lagi kita akan coba membahas dua topik. Yang pertama, ojol kena bintang 1 gara-gara uang 800 perak. Bukan 800.000 tapi 800 perak ya. Karena duitnya kurang 800. Tidak dikembalikan oleh abang ojolnya, dikasih bintang 1 dan kena pelaporan 800 perak. Ya, gara-gara 800 perak ojol bintang 1. Dan yang kedua, ini lagi-lagi kejadian ojol yang otaknya otak aplikasi hijau ya. Otak catcalling. Nah, ini ya, lihat cewek bagaimanapun pikiran udah enggak. Apalagi minta balik lagi ke rumah, ke kontrakan atau ke kosan mengambil barang. Banyak nanya. Padahal nih ojol, lu ojol aja. Lu narik aja, lu antar orang selesai udah. Jangan tanya privasi orang, jangan tanya tujuan orang, apapun yang menyebabkan mereka tidak nyaman. Lu ojol aja udah. Ya, apa sih masalah lu sampai otak lu seperti itu? Dan ini terjadi pada ojol kuning. Ya, ini gua adil buat kalian. Kalian bilang, "Bang, lu ngojek, kenapa lu juga bahas Grab, Bang? Bahas yang lain dong, Bang." Oke, gua siap. Walaupun gua pakai jaket Gojek, tapi gua kemarin bahas Grab yang mana kena uang biaya langganan 20.000 untuk orderan hemat di atas 10 tarikan ke atas. Itu gue bahas. Sekarang gue bahas ojol kuning, yaitu si Maxim, yang mana ojol-ojolnya melakukan pelecehan istilahnya, yang mana nanti akan kita bahas ya. Yang pertama kita akan lihat dulu dari ojol bintang 1 ya. Nah, ini ojol bintang 1 ya, ini kita lihat ya. Nih, padahal di atasnya dia bintang 5 dikasih tip 10.000. Yang di bawah dikasih bintang 1 gara-gara kurang 800 perak. Yuk kita bacain. Harusnya bayarnya 69.200, tapi kembalinya 30.000 dan 800 perak diambil tanpa izin ngomong. Kalau ngomong juga pasti dikasih, tapi dia enggak. Mohon pihak Gojek kasih pelajaran. Dikasih bintang 1 dan minta uang lebih. Emang salah bang ojolnya apa? Mungkin sekarang duit di bawah 1000 itu mungkin duit 500 yang paling gampang ya. Duit 200, 100 pun nggak ada. Mungkin jarang. Kecuali lo belanja di Alfamart atau minimarket. Tapi sekarang orang nggak mau ribet dengan kembalian, pada pakai QRIS belanjanya. Pakai ATM sekarang, atau pakai kartu flash, atau kartu Brizi, pakai kartu Livin, ataupun lah itu. Jarang pakai yang namanya tunai. Karena ada 200, 300 ini. Tapi karena ini banyak cash, kurang 800. Abang ojolnya kena bintang 1. 800 perak, performanya turun. Bintang dan rating abang ojol-ojolnya turun. Ini yang pertama. Yang kedua kita akan masuk ke topik yang kedua, itu topik ini. Ojol kena korban ya, yang ordernya kena korban oleh abang ojolnya. Nih, kita lihat ya. Ini namanya Miss Nabila ya. Ini mungkin kayaknya anak-anak sekolah kali ya. Atau mungkin anak-anak remaja menuju dewasa. Atau anak sekolah atau mahasiswa. Yuk kita bacain. Trauma pertama di tahun 2025 dapat pelecehan dari driver Maxim. Kronologinya, saya tujuan ke Jalan Bojong Depok sekitar 1 jam. Terus di awal saya udah ditanya-tanya mau kemana, kerja atau bukan. Saya jawab, enggak, masalah sekolah, cuma sambil kerja, model make up. Kata dia, bisa mijitin nggak? Saya jawab, hah? Dia hanya mundur mepetin PYDR saya. Terus dia bilang lagi, kamu bisa mijitin aku nggak? Dari situ saya gemeteran, mau nangis sambil jawab, enggak. Katanya, ini sampai jam berapa? Sampai malam nggak?
Aku tungguin ya di sana, pulangnya sama aku lagi. Kata saya nggak usah. Dan ojol tersebut bernama Muhammad Sopian dengan motor warna hitam, nomor polisi atau nopol F4762FJE. Nah, itu akan tiba dalam waktu 2 menit. Ratingnya bagus, 5. Bintangnya 5, ratingnya 4,9. Tapi ulah dia sendiri itu bisa menjatuhkan rating apabila si Mius Nabila ini melaporkan abang ojol Maxim ini atas nama Muhammad Sopian. Terus si Mius Nabila ini bikin kronologis yang mana seperti ini. Poin pertama nih. Dia nggak lama ngomong, kamu di sana nggak ada yang kenal kan? Nah, saya udah curiga dia mau bawa ke tempat saya yang nggak benar. Saya takut, saya jawab aja, karena ini kan mau kayak orang yang dikenal. Tapi saya ngomong sambil terbata-bata karena nggak kuat nangis. Dia bilang, puasa nggak kamu? Ini kejadiannya bulan puasa nih kayaknya. Saya jawab masih puasa, soalnya saya takut kalau saya nunjukin sikap marah, takut dia makin macam-macam. Dia sebelumnya udah mundur, tapi dia makin mundur sampai saya mentok ke belakang. Dia bisik-bisik, mukanya sempat nengok ke saya. Cewek kan haid ya, kamu nggak haid kan sekarang? Pikir arahnya kemana? Si ojol kuning ini. Poin 2. Saya di situ nggak jawab, saya takut bilang dia udah nanyain hal ini. Ketambah nyambungkan dia nanya di daerah sono ada yang nggak kena apa enggak. Terus dia semakin nanya, kamu lagi haid nggak sekarang? Saya bilang nggak, dia kan tahu sekolahan saya. Karena pertama dia nanya sekolah saya jawab Cibinong dekat rumah saya. Kata dia SMA Cibinong ya? Kata saya iya. Terus dia dekat, kamu naik Maxim kalau sekolah. Saya antar kamu, jemput kamu. Saya antar jemput ayah. Kalau dia bilang, kalau Senin sekolah enggak, aku anterin. Saya nggak jawab dan saya berusaha untuk ngomong sambil gemetaran. Kata saya ada baju yang ketinggalan. Dia pengen balik, pengen pulang. Gara-gara otak si ojol kuning ini yang udah kotor, yang minta mau dicuci ya mungkin ya. Ngelihat anak sekolah kan, ini remaja nih, beranjak dewasa, takutnya. Nih, lanjut lagi ke poin ketiga. Dia berhenti terus mau megang paha saya. Saya langsung turun dari motor, kata dia, kita balik lagi. Saya diantar ayah bajunya. Dia jawab, baju apa? Baju seksi. Dia lepas market, natap saya kayak cowok apa ya, kayak tatapan nafsu. Dia gesek-gesek kemaluan, dia sambil liatin muka saya. Saya tidak terima perlakuan hal seperti ini. Sebaiknya dilaporan, Kak. Laporan ke hukum, laporan ke Maxim. Nomor dan orangnya udah jelas. Itu Kak, turun dari motor di samping jalan atau gimana? Tapi katanya ya Maxim itu agak berbahaya karena bukan aplikasi buatan Indo. Jadi lebih aman pakai Gojek atau Grab. Kalau aku juga kalau job itu pakai Grab atau Gojek gitu. Saran aja kalau naik ojol, kamu kalau berangkat dari rumah atau pulang ke rumah jangan pernah pesan di atau ke rumah, titik. Bikin di pos security atau depan jalan. Jalan sedikit nggak apa-apa, yang penting aman. Pakai baju tertutup, pakai masker, jaket gombrong. Kalau diajak ngomong belaga budik aja, apa om? Nah. Terus ini saran aja nih, saran aja kali pakai aplikasi yang udah punya mekanisme aturan jelas. Gojek atau Grab di samping emang lagi oknum, tapi ada 2 aplikasi itu tim satgasnya. Kalau Maxim aplikasi baru yang terdasarnya aja nggak ikutin aturan pemerintah. Saya aja bingung kenapa banyak yang pakai hanya modal promosi turun ke jalan sama pasang banner doang. Maxim, coba ini ada tindakan apa nih dari oknum drivernya yang bisa langsung DM sama akun ini yang bersangkutan. Maxim, tolong ditindaklanjuti kasus ini. Driver kalian meresahkan. Coba nama kalian pun tercoreng karena driver CBL ini. Driver Maxim emang banyak yang mesum, Kak. Emang nggak semua, tapi kebanyakan kan waktu itu. Banyak kan iya. Waktu itu saya naik Maxim dari sekolah ke rumah, padahal saya masih pakai baju sekolah. Ini apa yang tadi di otak pikiran ojol Muhammad Sopian ini. Nama bagus ya, Muhammad Sopian, tapi otak lu kotor. Lu ngantar-ngantar aja. Lu nggak pernah ngojol di Bali. Kalau lu ngojol di Bali, bawa cewek bule pakai bikini ya mana itu cuman kain doang. Otak lu mungkin udah kemana-mana. Ya ini anak sekolah, lu pikir semacam itu. Ya lu ngojol aja. Ya lu keluar
narik dapat duit, capek pulang. Jangan pikir macam-macam, jangan nyender-nyender lu scroll-scroll video gituan nih, karena otak lu itu udah terkontaminasi dari hayalan lu. Jadi setiap penumpang cewek yang mungkin bisa lu kadalin dengan otak kotor lu, dan gara-gara lu semua nama ojol tercoreng. Nggak hanya lu yang di kuning, tapi yang hijau juga kena imbasnya. Dan banyak stigma negatif untuk para ojol-ojol ya gara-gara lu. Kalau lu otak lu udah kotor, lu kerja yang rajin, lu kumpulin duit yang banyak, lu main aplikasi hijau, lu main aplikasi-aplikasi yang tanda kutip itu, ya udah lu puaskan lah itu. Jangan lu kasih ke orang, jangan lu kasih ke penumpang lu. Ya, kalau lu dilaporin bisa jatuhnya kriminal. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, Maxim kalau bisa bergerak cepat kayak Grab. Setiap ada yang menulis di media sosial dan nge-tag aplikatornya langsung garcep. Gojek juga seperti itu. Dan ini gue bahas Maxim karena tentang realita yang ada, dan juga minta saran aja. Semoga Maxim juga garcep bila ada berita-berita ini dan mengetek di media sosial akun Maxim. Apapun itu, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di snack video ataupun aplikasi lainnya, yang ngetek atau menghashtag atau meng-add Maxim atau Maxim Indonesia, itu coba ditindaklanjuti. Apalagi namanya ada, plat nomornya ada. Sedangkan Grab yang kemarin di Rawabelong ngambil satu minuman Ricis hanya bermodalkan wajah aja, itu udah dideteksi sama Grab. Ya, coba lindungi konsumen Anda, coba lindungi pelanggan Anda. Jangan hanya untuk perang tarif murah aja lah gitu. Kalau mau perang tarif mah itu bukan ranah gue yang ngomong, tapi ranah aplikator. Terserah lah mau perang tarif, Gojek, Grab, Maxim, apapun perang tarif silakan, biar masyarakat yang memilih. Tapi jangan dikorbankan konsumen lu oleh ojol lu sendiri. Contohnya seperti ini. Dan banyak yang ngecap aplikasi ini, ojol-ojolnya seperti ini. Nah, bagaimana kalian? Moga-moga ini nggak terjadi lagi ya. Udah cukup lah. Oke, Muhammad Sofian. Ya, Muhammad Sofian yang plat nomornya berapa tadi tuh? Plat nomornya F4762FJE. Udah cukup, terakhir kali lo lakuin ini. Besok-besok jangan lagi ya. Oke. Tetap semangat mbaknya. Kalau merasa belum terpuaskan bisa laporkan aja, nggak apa-apa. Walaupun kejadiannya waktu bulan puasa baru di speak up sekarang, nggak apa-apa, laporin aja. Biar memberikan efek jerah bagi para ojol-ojol yang otaknya otak kotor, otaknya cewek-cewek aplikasi hijau, otaknya kalau nyender selalu nge-scroll video-video yang bikin otaknya itu nggak bersih. Oke, tetap semangat apapun yang terjadi, tetap semangat, intinya bersyukur. Ojol suka lakuin, nggak suka tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.